teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaturan suara dalam berpidato menurut beberapa sumber, termasuk Aristoteles dan praktisi berpidato. Yang pertama yaitu variasi tinggi rendahnya suara atau bisa kita sebut dengan pitch, dan keras atau lemahnya suara atau bisa kita sebut dengan volume. Nah, pengaturan suara yang bervariasi dapat memberikan kontras yang penting untuk mempertahankan perhatian audiens. Tinggi atau rendahnya suara, keras atau lemahnya suara dapat digunakan untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu dari presentasi, menunjukkan keseriusan, atau menunjukkan emosi yang sesuai dengan isi pidato. Lalu yang kedua yaitu irama dan tempo suara. Pengaturan irama dan tempo suara ini yang dapat membuat suara berirama dan enak didengar. Irama suara berhubungan dengan tinggi rendahnya suara, sedangkan tempo suara berhubungan dengan cepat lambatnya suara. Nah, suara yang berirama dapat menggugah minat pendengar. Lalu, yang ketiga yaitu tentang kejelasan suara. Kejelasan suara berhubungan dengan pelafalan kata yang jelas. Kejelasan dalam melafalkan setiap kata dalam berpidato dapat memudahkan pendengar memahami isi pidato. Lalu yang terakhir yaitu olah suara atau voice, yaitu pengaturan suara yang tepat juga termasuk olah suara yang sesuai dengan isi pidato. Pembicara harus memperhatikan olah suara dan gerakan-gerakan seperti anggota badan untuk mempengaruhi para audiens. Menurut kami, mengatur suara saat berpidato merupakan suatu hal yang penting untuk diperhatikan, seperti memperhatikan volume suara, kejelasan suara, intonasi, dan olah suara. Hal ini bertujuan agar pesan yang ingin disampaikan oleh pembicara dapat tersampaikan dengan baik dan jelas sehingga para audiens dapat memperhatikan dengan baik. Kelompok kami mempunyai beberapa tips yang dapat teman-teman gunakan dalam mengatur suara. Yang pertama, yaitu volume suara dan pitch. Atur volume suara Anda dengan sesekali menaikkan dan menurunkan volume untuk menarik perhatian audiens. Nada suara yang lebih tinggi dapat digunakan untuk mengekspresikan kegembiraan, antusiasme, atau kejutan, sedangkan nada suara yang lebih rendah dapat digunakan untuk menyampaikan keseriusan atau kepentingan. Hindari berbicara dengan nada yang monoton karena dapat membuat pidato Anda terasa membosankan. Yang kedua yaitu jeda. Gunakan jeda dalam berbicara untuk memberikan kesempatan pada audiens untuk memahami isi pidato. Jeda yang tepat dapat membantu meningkatkan kesadaran audiens terhadap isi pidato. Yang ketiga yaitu percaya diri. Berbicara dengan percaya diri dan jelas dapat membantu meningkatkan kualitas suara Anda. Percaya diri yang tinggi dapat membantu Anda berbicara dengan lebih nyaring dan menarik. Yang keempat yaitu berlatih. Berlatih sebelum berpidato untuk mengoptimalkan intonasi suara Anda. Berlatih dapat membantu Anda menyesuaikan nada, volume, dan tempo suara dengan lebih baik, serta meningkatkan kepercayaan diri Anda. Lalu yang terakhir yaitu mengatur postur tubuh. Perhatikan postur tubuh Anda saat berpidato. Postur tubuh yang tegak dapat menunjukkan kepercayaan diri dan bersemangat, serta membantu Anda berbicara dengan lebih nyaring. Dengan mengikuti tips-tips yang telah saya jelaskan tadi, Anda dapat meningkatkan kualitas suara Anda dalam berpidato dan membuat audiens Anda lebih terlibat dan menarik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai pengaturan raut muka dan gestur tubuh dalam berpidato. Nah, bentuk dan tipe umum dari bahasa tubuh menurut Belak dan Bakar tahun 1981 ada 3, yakni yang pertama ada kontak mata. Nah, kontak mata ini mengacu pada sesuatu yang disebut dengan gaze, yang meliputi suatu keadaan penglihatan secara langsung antar orang di saat sedang berbicara. Nah, kontak mata ini sangat menentukan kebutuhan psikologis dan membantu kita memantau efek komunikasi antar pribadi. Melalui kontak mata, Anda dapat menceritakan kepada orang lain suatu pesan sehingga orang akan memperhatikan kata demi kata melalui tatapan. Nah, yang kedua ada ekspresi wajah. Ekspresi wajah ini meliputi pengaruh raut wajah yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara emosional atau bereaksi terhadap suatu pesan.
Wajah setiap orang selalu menyatakan hati dan perasaannya. Wajah ibarat cermin dari pikiran dan perasaan. Melalui wajah, orang juga bisa membaca makna suatu pesan. Yang ketiga adalah gerakan anggota tubuh atau gestur. Nah, gestur merupakan bentuk perilaku nonverbal pada gerakan tangan, bahu, jari-jari. Dan kita sering menggunakan gerakan tubuh secara sadar maupun tidak sadar untuk menekankan suatu pesan. Ketika Anda berkata, pohon itu tinggi atau rumahnya dekat, maka Anda pasti menggerakkan tangan untuk menggambarkan deskripsi verbalnya. Jadi, yang harus dilakukan saat berpidato adalah menampilkan raut muka dan gerak tubuh yang sesuai dengan konteks. Misalnya, saat pembicara membahas tentang kemerdekaan Indonesia, maka raut muka yang ditampilkan adalah wajah gembira dan tegas, serta menggunakan gerakan tubuh yang sesuai, misalnya mengepalkan tangan yang menjadi pertanda bahwa pembicara bersemangat dan gembira atas kemerdekaan Indonesia. Nah, saya memiliki beberapa tips untuk mengatur raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Karena gerakan tubuh dan raut muka merupakan bagian penting dari komunikasi nonverbal yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan membuat pidato lebih menarik. Saya memiliki beberapa tips untuk mengatur raut muka dan gerak tubuh dalam berpidato. Nah, karena gerakan tubuh dan raut muka dalam berpidato merupakan bagian yang penting dari komunikasi nonverbal yang dapat memperkuat pesan yang disampaikan dan membuat pidato lebih menarik. Nah, berikut adalah beberapa tips tentang bagaimana mengatur raut muka dan gerak tubuh saat berpidato. Yang pertama adalah mengatur raut muka. Ini deh. Nah, tips untuk mengatur raut muka dalam berpidato. Salah. Tips untuk mengatur raut muka dalam berpidato itu terdiri dari 3 tips. Yang pertama adalah ekspresi yang sesuai. Jadi, pastikan ekspresi wajah Anda mencerminkan emosi yang sesuai dengan isi pidato. Misalnya, tersenyum saat menyampaikan berita baik atau menunjukkan keseriusan saat membahas topik yang berat. Terus, Anda itu juga harus konsisten dengan menjaga agar ekspresi wajah Anda itu konsisten sepanjang pidato agar tidak membingungkan audiens. Terus, yang tips kedua adalah kontak mata. Nah, dalam membangun kontak mata, kita harus membangun koneksi dan menyapu ruangan. Lakukan kontak mata dengan audiens untuk membangun hubungan dan menunjukkan bahwa Anda percaya diri dan tulus. Pastikan untuk menyapu pandangan ke seluruh ruangan, bukan hanya fokus pada satu titik atau satu orang agar semua audiens merasa dilibatkan. Tips yang ketiga adalah hindari ekspresi negatif. Jadi, saat berpidato, kita harus menghindari ekspresi yang tidak sesuai seperti mata yang berputar, mengerjekkan dahi, atau wajah datar yang bisa mengurangi dampak pidato Anda. Tips selanjutnya adalah tips untuk mengatur gerak tubuh dalam berpidato. Terdiri dari 3 tips. Yang pertama adalah gestur tangan. Jadi, gunakan gerakan tangan untuk menekankan poin-poin penting. Misalnya, gunakan tangan untuk menunjukkan ukuran atau arah. Jangan bergerak terlalu berlebihan atau tidak perlu karena bisa mengalihkan perhatian audiens dari pesan Anda. Tips yang kedua adalah posisi tubuh. Nah, posisi tubuh itu harus menggunakan postur yang tegak dan hindari menggoyang tubuh. Berdirilah dengan tegak untuk menunjukkan percayaan diri dan kesiapan. Postur tubuh yang baik juga membantu dalam pernafasan dan pengaturan suara. Hindari menggoyang tubuh atau berpindah-pindah tempat tanpa tujuan yang jelas karena bisa mengganggu konsentrasi audiens. Tips yang ketiga adalah pergerakan di panggung. Nah, jika memungkinkan, bergeraklah di panggung dengan tujuan berjalan ke arah tertentu bisa digunakan untuk menandai transisi atau poin-poin utama dalam berpidato. Kita dapat mengambil langkah kecil di sekitar panggung bisa membantu menghindari kesan kaku, namun pastikan gerakan Anda terkontrol dan relevan. Nah, dengan mengatur raut muka dan gerak tubuh secara efektif, Anda dapat meningkatkan kemampuan Anda dalam menyampaikan pesan dengan lebih kuat dan menarik perhatian audiens, sehingga pidato Anda menjadi lebih persuasif dan berkesan. Nah, mungkin itu saja tips dari saya. Sekian dan terima kasih. Halo guys, saya Firdatul Thaibah akan melanjutkan bagaimana sih cara kita itu teknik untuk menghafalkan sebuah pidato. Ya, sebelumnya menurut Arsyad 1988, berpidato merupakan penyampaian dan menanamkan pikiran, informasi atau gagasan dari pembicara kepada halayak ramai dan bermaksud meyakinkan pendengarnya. Nah, di sini saya Firdatul Thaibah akan memberikan sebuah teknik bagaimana cara kita itu mudah untuk menghafalkan sebuah isi pidato. Nah, teknik penghafalan isi pidato ini memerlukan strategi khusus agar materi dapat dikuasai dengan baik dan disampaikan secara lancar. Berikut adalah beberapa teknik yang dapat membantu kalian semua untuk menghafalkan sebuah pidato. Yang pertama yaitu membagi materi menjadi bagian-bagian kecil. Nah, pertama-tama kita itu terlebih dahulu pisahkan
pidato menjadi beberapa bagian atau paragraf, fokus pada satu bagian kecil setiap kali agar tidak terlalu membebani memori. Yang kedua yaitu menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Yang kedua yaitu kita itu buat peta pikiran dari pidato dengan poin-poin utama dan subpoin. Visualisasi ini membantu mengingat urutan dan hubungan antar bagian. Yang ketiga yaitu metode repetisi. Metode repetisi ini itu kita harus mengulang membaca dan mengucapkan bagian-bagian pidato berkali-kali agar memudahkan mengingat informasi yang banyak. Yang keempat yaitu menggunakan mnemonik. Buat singkatan atau akronim untuk poin-poin utama. Mnemonik memudahkan mengingat informasi yang banyak. Yang kelima yaitu teknik loci. Bayangkan di tempat yang familiar dan kaitkan setiap bagian pidato dengan lokasi tertentu di tempat tersebut. Ketika mengingat pidato, bayangkan berjalan melalui tempat tersebut. Yang keenam yaitu menggunakan rekaman audio. Kita itu ngerekam diri kita sendiri ketika kita itu berpidato, dan dengarkan rekaman tersebut secara berulang. Ini membantu mengenali ritme dan intonasi yang tepat. Yang ketujuh yaitu latihan dengan audiens palsu. Latihan berbicara di depan cermin atau dengan teman. Ini membantu meningkatkan kepercayaan diri dan mengurangi gugup ketika kita berpidato. Yang kedelapan yaitu teknik visualisasi. Bayangkan diri sendiri berbicara di depan audiens dengan percaya diri. Visualisasi positif membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan memori. Yang kesembilan yaitu menulis ulang pidato. Kita itu perlu menulis ulang pidato, terus menulis. Nah, tujuannya itu kita membantu agar menguatkan isi ingatan kita yang terdapat dalam pidato tersebut. Yang ke-10 yaitu membaca dengan suara yang keras. Membaca pidato dengan suara keras beberapa kali membantu menginternalisasi materi yang terdapat dalam pidato tersebut. Yang ke-11 yaitu menggunakan gambar atau simbol. Kaitkan poin-poin pidato dengan gambar atau simbol yang mudah diingat. Dengan mengkombinasikan beberapa teknik di atas, kalian dapat meningkatkan kemampuan menghafal isi pidato dan menyampaikan dengan lebih lancar serta percaya diri. Jadi tanggapan saya sendiri mengenai pidato ini, agar kita mudah untuk menghafalkan sebuah pidato, kita itu perlu membaca sendiri. Setelah itu seperti yang dibahas, kita itu merekam suara kita sendiri, kemudian kita itu mendengarkan secara berulang-ulang seperti itu. Kita itu juga perlu berlatih dengan cara menulis isi pidato tersebut sesuai dengan ingatan kita, seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Bye bye. Halo, perkenalkan saya Sofiatul Halawah dengan NIM akhir 099 yang akan menjelaskan tentang materi keempat, yaitu tentang karakteristik penggunaan gaya bahasa dalam berpidato. Sebelum masuk ke karakteristik gaya bahasa, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih itu gaya bahasa menurut ahli. Nah, menurut Tarigan Guntur tahun 2009 pada bukunya halaman 4 mengatakan bahwa gaya bahasa merupakan bentuk retorik, yaitu penggunaan kata-kata dalam berbicara dan menulis untuk mempengaruhi pembaca atau pendengar. Nah, setelah mengetahui pengertian dari gaya bahasa, kita akan masuk ke dalam karakteristik penggunaan gaya bahasa dalam berpidato. Yang pertama yaitu klaritas atau kejelasan yang meliputi bahasa sederhana dan langsung. Maksudnya di sini seorang yang berpidato harus menggunakan kata-kata yang dapat memudahkan audiens untuk mengerti. Hindari jargon atau istilah asing yang dapat membingungkan audiens. Selanjutnya yaitu kalimat pendek dan jelas. Gunakan kalimat to the point untuk menyampaikan pesan kepada audiens agar pesan yang disampaikan dapat berterima dengan baik. Nah, yang kedua yaitu retorika yang meliputi pertanyaan retoris yang merupakan pengajuan pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban dari audiens. Hal ini dapat membuat audiens merasa terlibat dalam pidato tersebut. Selanjutnya yaitu repetisi yang merupakan pengulangan kata atau
frasa penting untuk menekankan ide utama dan dapat membantu audiens mengingatnya. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, yang merupakan metafora dan simile. Metafora merupakan membandingkan dua hal yang berbeda secara implisit untuk memperjelas konsep abstrak dan kompleks. Misalnya, hidup adalah sebuah perjalanan. Nah, selanjutnya simile merupakan membandingkan dua hal yang berbeda secara eksplisit dengan menggunakan kata seperti atau bagaikan. Misalnya, pikiran manusia seperti taman yang harus dirawat. Yang keempat yaitu cerita dan contoh, anekdot dan narasi, menceritakan kisah nyata atau fiksi yang relevan dengan isi topik dari pidato untuk membuat suasana lebih hidup. Selanjutnya yaitu contoh konkret, yaitu memberikan contoh spesifik terhadap hal umum atau kompleks. Yang kelima yaitu emosi dan pengaruh, yang meliputi bahasa emosional. Gunakan kata-kata atau frasa yang dapat membangkitkan emosi dari audiens seperti kemarahan, kebanggaan, simpati, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu variasi nada. Variasikan nada suara Anda untuk mencerminkan emosi dan menekankan poin yang penting. Nah, yang keenam yaitu gaya persuasif yang meliputi etos, patos, dan logos. Etos merupakan menunjukkan keahlian Anda dalam topik yang dibahas. Patos merupakan menggugah emosi audiens untuk memperkuat argumen. Sedangkan logos merupakan menggunakan logika atau data untuk memperkuat argumen Anda dan untuk meyakinkan para audiens. Selanjutnya yaitu gaya formal dan informal, penyesuaian dengan audiens. Sesuaikan tingkat formalitas bahasa dengan audiens Anda. Gaya formal untuk acara resmi dan gaya bahasa informal untuk acara yang lebih santai. Selanjutnya yang kedelapan yaitu penggunaan ritme dan bunyi yang meliputi aliterasi dan asosiasi, yaitu menggunakan kata-kata dengan bunyi awal yang sama atau berirama untuk menciptakan efek yang menarik dan mudah diingat bagi audiens. Selanjutnya yaitu rima dan irama, yaitu memanfaatkan pola bunyi berulang untuk memperindah pidato yang Anda sampaikan. Yang kesembilan yaitu simplicity dan complexity. Simplicity yaitu penggunaan kalimat yang singkat dan jelas untuk poin-poin utama. Sedangkan complexity yaitu menggunakan kalimat yang lebih kompleks untuk menjelaskan ide yang lebih dalam, tetapi harus dipastikan lagi tetap mudah dipahami oleh audiens. Dan yang terakhir yaitu yang ke-10, humor. Pada saat Anda berpidato, sisipkan humor yang sepadan dengan topik Anda. Hindari humor yang dapat menyinggung hati audiens. Nah, dengan memahami dan menerapkan karakteristik gaya bahasa dalam pidato ini, Anda dapat menyampaikan pidato tidak hanya informatif, tetapi juga dapat berkesan di hati audiens. Dengan menggunakan gaya bahasa ini juga, Anda dalam berpidato dapat menarik perhatian audiens. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan memaparkan tentang penyusunan kerangka isi teks pidato yang terdiri dari pesan pembuka, penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual, pernyataan umum, dan argumentasi. Penyusunan kerangka isi teks pidato merupakan langkah penting untuk memastikan pidato yang disampaikan terstruktur, jelas, dan efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing bagian kerangka isi teks pidato menurut pendapat ahli. Yang pertama yaitu pesan pembuka. Pesan pembuka adalah bagian awal dari pidato yang bertujuan untuk menarik perhatian audiens dan memberikan gambaran umum mengenai topik yang akan dibahas. Menurut ahli komunikasi seperti Dale Carnegie, pesan pembuka harus menarik dan relevan dengan audiens. Elemen-elemen penting dari pesan pembuka meliputi yang pertama, salam pembuka. Menyapa audiens dengan hormat dan formalitas yang sesuai, seperti selamat pagi, hadirin yang saya hormati. Yang kedua yaitu pengantar topik, memberikan gambaran singkat mengenai topik pidato, seperti hari ini saya akan membahas tentang pentingnya
menjaga lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu pernyataan tujuan. Nah, di sini menyampaikan tujuan dari pidato dan apa yang diharapkan dari audiens. Seperti tujuan dari pidato ini adalah untuk meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya aksi nyata dalam menjaga bumi kita. Yang kedua yaitu penyampaian ilustrasi atau fenomena faktual. Nah, bagian ini berfungsi untuk mendukung topik pidato dengan contoh konkret dan data yang relevan. Menurut Stephen Lucas, seorang pakar dalam seni berbicara di depan umum, penggunaan ilustrasi atau fenomena faktual dapat membantu audiens memahami dan mengingat poin-poin penting dalam pidato. Beberapa teknik yang bisa digunakan, yang pertama yaitu contoh konkret atau kisah nyata. Membuat topik lebih relevan dan mudah dipahami dengan contoh nyata. Misalnya, satu contoh yang nyata adalah kota yang berhasil mengurangi sampah plastik hingga 50% dalam setahun berkat partisipasi aktif warganya. Yang kedua yaitu data dan fakta. Memberikan kredibilitas pada pidato dengan menyajikan data yang akurat. Misalnya, menurut data dari sumber, setiap tahunnya kita menghasilkan lebih dari. Yang ketiga adalah pernyataan umum. Pernyataan umum ini berisi tentang jabaran atau pandangan secara umum tentang apa yang akan kita jelaskan kepada audiens. Pernyataan umum ini dibagi menjadi dua, yaitu definisi dan pengertian. Definisi atau pengertian ini adalah gambaran secara umum tentang isu atau topik pembahasan apa yang akan kita sampaikan kepada pembaca. Contohnya ketika kita ingin menyampaikan tentang iklim, maka kita harus menjelaskan secara umum iklim itu seperti apa. Relevansi umum ini berisi tentang gambaran mengapa isu yang kita bahas itu penting untuk mereka, dampak bagi mereka itu apa, atau bisa juga isu yang kita angkat itu mungkin konteksnya lebih luas pembahasannya, bisa dijelaskan di relevansi umum. Yang keempat adalah argumentasi. Argumentasi ini berisi tentang pendapat atau pandangan kita terhadap isu atau topik yang akan dibahas dalam pidato tersebut. Jadi kita pada struktur argumentasi tersebut kita harus meyakinkan pendengar tentang argumentasi kita. Berikut adalah 4 tips agar argumentasi kalian dapat diterima baik oleh pendengar. Yang pertama, siapkan poin argumentatif utama. Poin argumentatif utama ini biasanya berisi tentang poin yang mendukung argumentasi kalian dan tujuan pidato kalian. Kedua, berikan bukti pendukung. Bukti pendukung ini bisa kalian dapatkan dari data, kutipan ahli, atau penelitian yang telah kalian lakukan. Yang ketiga adalah berikan alasan atau logika terhadap poin argumentasi kalian. Contohnya seperti mengapa pidato ini penting untuk mereka dan bagaimana poin ini mendukung tujuan pidato. Berikan penguat atau argumen. Berikan penguat atau argumen di sini kalian dapat memilih salah satu tokoh yang terkenal dalam bidang yang relevan dan bidangnya ini disesuaikan dengan topik yang kalian angkat saat berpidato. Berikutnya adalah penutup. Penutup ini biasanya berisi tentang rangkuman poin-poin penting dari awal hingga akhir pidato kalian, dan agar juga dapat menambah ingatan mereka tentang pidato yang telah kalian sampaikan. 3 tips agar penutup pidato kalian menarik didengar oleh pendengar. Yang pertama ada rangkumlah poin-poin penting yang berada di awal hingga akhir pidato kalian. Yang kedua adalah berikan ajakan atau seruan yang relevan tentang pidato kalian. Tips yang terakhir agar penutup kalian menarik, yaitu tips yang ketiga adalah ucapkan terima kasih kepada audiens. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembangunan citra diri dalam berpidato. Menurut Holden pada 2007, bahwa self-image itu terbentuk dari penilaian yang dibuat oleh diri sendiri maupun oleh orang lain. Sedangkan citra diri terbentuk dari informasi
pengalaman, umpan balik, dan kesimpulan yang dibuat sendiri. Pembangunan citra diri dalam berpidato melibatkan cara Anda semua untuk mempresentasikan diri kepada audiens, sehingga mereka mendapatkan kesan yang positif dan percaya pada Anda. Berikut adalah beberapa karakteristik penting dalam membangun citra diri yang kuat dalam berpidato. Yang pertama itu ada kredibilitas. Pada kredibilitas ini ada beberapa poin, yaitu pengetahuan dan keahlian dan juga pengalaman. Pada pengetahuan dan keahlian, Anda harus menunjukkan bahwa Anda memiliki pengetahuan yang cukup dan keahlian dalam topik yang Anda pidatokan. Selanjutnya ada pengalaman. Bagikan pengalaman atau prestasi Anda yang relevan dengan topik untuk memperkuat kredibilitas Anda. Yang kedua ada kepercayaan diri. Dalam kepercayaan diri, Anda harus bisa mengatur postur dan bahasa tubuh dengan cara berdiri tegak dengan postur yang percaya diri serta menggunakan gerakan tangan yang tegas dan terkontrol. Selanjutnya ada suara yang mantap. Berbicara dengan suara yang jelas dan mantap tanpa terlihat ragu-ragu. Yang ketiga ada autentisitas. Para pembicara harus konsistensi dengan nilai dan keyakinannya. Pastikan pesan Anda sesuai dengan nilai dan keyakinan pribadi Anda, sehingga Anda terlihat sebagai orang yang tulus dan autentik. Selanjutnya ada jujuritas, yaitu para pembicara itu harus menghindari penggunaan informasi yang tidak akurat atau manipulatif yang bisa merusak citra diri pembicara tersebut. Yang keempat ada empati. Dalam empati ini, para pembicara harus menghubungkan dengan audiens. Maksudnya, tunjukkan empati dan pemahaman terhadap masalah atau kebutuhan audiens Anda. Selanjutnya ada cerita yang menyentuh. Para pembicara juga dapat menambahkan atau membagikan cerita atau pengalaman pribadi yang bisa membuat audiens itu merasa terhubung dengan pembicara tersebut secara emosional. Yang kelima ada kesopanan dan profesionalisme. Dalam kesopanan dan profesionalisme, si pembicara ini harus menggunakan bahasa yang tepat. Maksudnya, gunakan bahasa yang sopan dan profesional. Hindari juga penggunaan kata-kata kasar atau tidak pantas. Terus juga menggunakan pakaian yang sesuai. Berpakaianlah yang sekiranya tampak sopan dan yang dapat menciptakan kesan profesional dan serius. Yang keenam ada kesederhanaan. Sederhana dan terbuka. Maksudnya, sampaikan pesan Anda dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh audiens. Hindari juga penggunaan istilah yang rumit dan berlebihan. Terus juga ada sikap terbuka. Tunjukkan sikap terbuka dan ramah kepada audiens sehingga mereka merasa nyaman dan terbuka terhadap pesan Anda. Yang ketujuh ada kekuatan berbicara dan komunikasi. Maksudnya kekuatan berbicara ini, para pembicara harus menggunakan kekuatan suara. Gunakan variasi intonasi, volume, dan kecepatan suara untuk menarik perhatian audiens dan menekankan poin-poin penting. Selanjutnya ada kemampuan menyampaikan ide. Sampaikan ide-ide Anda dengan jelas dan persuasif menggunakan argumen yang kuat dan relevan. Yang kedelapan ada kreativitas. Penggunaan teknik presentasi yang menarik memang harus digunakan oleh para pembicara, seperti visualisasi, analogi, atau perumpamaan untuk membuat pidato Anda itu lebih menarik dan mudah diingat oleh para audiens. Yang kesembilan ada pengelolaan emosi. Penguasaan diri sangat penting bagi para pembicara.
Kelola emosi Anda dengan baik, hindari terlihat gugup atau marah saat berpidato. Terus juga para pembicara ini harus bisa mengontrol dirinya. Jika terjadi gangguan atau kesalahan, tetap tenang dan hadapi dengan sikap yang terkendali dan profesional. Yang 10, ada energi dan antusiasme. Pancaran energi positif sangat penting untuk ditunjukkan kepada para audiens. Tunjukkan antusiasme Anda dan semangat Anda terhadap topik yang Anda bawakan atau pidatokan, sehingga audiens itu bisa merasa termotivasi dan terinspirasi. Dengan memperlihatkan karakteristik ini, Anda dapat membangun citra diri yang kuat dan meyakinkan para audiens bahwa pidato Anda itu sangat berkualitas dan juga dapat membantu Anda mempengaruhi dan menginspirasi audiens dengan lebih efektif. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai karakteristik. Pengertian pidato menurut MH Abdurrahman adalah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau uraian secara lisan. Pidato ini bertujuan untuk menjelaskan suatu hal atau masalah dengan kalimat-kalimat yang jelas pada waktu tertentu di hadapan banyaknya orang. Nah, berdasarkan pengertian dari MH Abdurrahman ini, dapat disimpulkan bahwa pidato adalah kegiatan berbicara secara lisan di depan umum untuk menyampaikan pendapat atau informasi secara jelas dan terstruktur mengenai suatu topik atau masalah kepada audiens pada waktu tertentu. Trik untuk meningkatkan emosional halayak atau audiens. Meningkatkan emosi audiens adalah kunci untuk membuat pidato itu menjadi lebih menarik, memikat, dan berkesan. Di sini saya punya 10 trik untuk meningkatkan emosi audiens selama berpidato. Yang pertama, memulai dengan cerita yang menggugah emosi. Cerita atau anekdot yang menyentuh atau menginspirasi dapat langsung mengaitkan audiens dengan topik dan menumbuhkan empati. Bisa melalui pengalaman pribadi ataupun kisah inspiratif. Nah, audiens itu dapat merasakan emosi yang sama dengan kita sebagai pembicara sehingga menciptakan ikatan emosional yang kuat dan membuat audiens itu merasa lebih terhubung dan termotivasi. Yang kedua, menggunakan bahasa yang menggugah emosi. Nah, memilih kata-kata yang kuat dan mendalam untuk menggambarkan situasi atau pengalaman yang ingin disampaikan. Kata-kata yang emosional dapat membantu audiens itu merasakan apa yang kita sebagai pembicara itu rasakan. Misalkan menggunakan kata-kata seperti menggetarkan hati, menginspirasi, mengharukan, itu dapat menimbulkan respon emosional yang lebih kuat daripada bahasa yang datar-datar saja. Yang ketiga, menggunakan gerakan tubuh dan ekspresi wajah yang menyentuh. Gerakan tubuh yang halus dan ekspresi wajah yang tulus dapat mengkomunikasikan emosi dengan lebih kuat daripada hanya menggunakan kata-kata. Menggunakan gerakan tangan yang ekspresif, kemudian kontak mata yang intens, dan senyuman dapat membuat audiens itu merasa lebih terlibat dan bersemangat. Yang keempat, gunakan musik atau audio pendukung. Musik atau audio latar belakang yang sesuai dengan emosi yang ingin disampaikan dapat meningkatkan atmosfer dan membuat audiens itu merasa lebih terhubung dengan pesan yang akan kita sampaikan. Nah, melodi yang tepat dapat menggugah perasaan audiens dan membantu mereka memasuki mood yang diinginkan oleh kita sebagai pembicara. Nah, musik lembut dan menenangkan bisa digunakan untuk memperkenalkan topik yang misalkan serius atau atau relaktif. Kemudian musik yang energik atau optimis itu bisa membuat memotivasi dan membangkitkan semangat. Yang kelima, menggunakan cerita sukses atau inspiratif. Nah, menceritakan pengalaman nyata atau kesuksesan orang-orang yang relevan dengan topik yang akan kita bahas dapat membuat audiens itu merasa termotivasi atau diinspirasi. Bisa juga dengan menampilkan foto-foto yang menyentuh atau video pendek yang inspiratif bisa memperdalam dampak emosional dari pidato yang kita sampaikan. Yang keenam, menggunakan retorika dengan emosi.
Pertanyaan retoris atau pernyataan yang menggugah emosi seperti harapan, takut, atau kebanggaan bisa membuat audiens itu merespon secara emosional. Contoh pertanyaannya itu seperti ini. Bagaimana kita bisa diam ketika ketidakadilan terjadi di sekitar kita? Atau bisa juga seperti ini ya. Siapa di antara kita yang belum merasakan sakitnya kehilangan? Nah, teknik ini dapat menambah kedalaman emosional dan membuat audiens ini lebih terlibat. Yang ketujuh, libatkan audiens secara langsung. Nah, mengajukan pertanyaan kepada audiens yang mendorong mereka untuk merenungkan atau berbagi pengalaman pribadi. Hal ini itu dapat meningkatkan keterlibatan emosional mereka, mengajak audiens itu untuk berpartisipasi atau menggunakan humor. Dapat membuat audiens itu merasa lebih terlibat, kemudian merasa lebih responsif. Yang kedelapan adalah menjaga konsistensi dalam emosi. Pastikan keseluruhan pidato kita itu bergerak dalam aliran yang konsisten secara emosional. Nah, jangan berpindah dari satu emosi ke emosi yang lain. Apalagi itu dilakukan secara tiba-tiba, kecuali mungkin itu tujuan dari pidato yang akan kalian sampaikan. Yang kesembilan, mengakhiri dengan pesan yang menggugah emosi. Nah, menyelesaikan pidato kalian dengan pesan yang kuat dan memotivasi akan membangkitkan emosi positif, seperti harapan, inspirasi, atau keberanian. Contoh pesan seperti, ingatlah, setiap langkah kecil yang kita ambil bersama-sama bisa membawa perubahan besar. Mari kita mulai hari ini dan tidak pernah berhenti berjuang untuk masa depan yang lebih baik. Yang ke-10 yaitu menunjukkan empati dan keterbukaan. Jadilah tulus dan terbuka dengan audiens tentang perasaan Anda sebagai pembicara terhadap topik yang akan Anda pidatokan. Hal ini dapat membuat mereka itu merasa lebih dekat secara emosional. Dengan menunjukkan empati dan keterbukaan, pembicara itu dapat membangun hubungan yang lebih kuat dan autentik dengan audiens. Perhatikan trik-trik ini, kita dapat meningkatkan emosi audiens selama berpidato dan membuat pesan kita itu lebih berkesan serta memikat hati audiens.